Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya anak-anak. Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Sudah sehat, sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Nanti perhatikan videonya benar, simak videonya baik-baik ya. Pahami apa yang yang akan Bapak sampaikan nanti. Nah, nanti kalau misalkan belum paham, boleh nanti kalian videonya ulang. Nanti Bapak tonton ulang. Nanti Bapak akan baikkan videonya gitu ya. Dan coba perhatikan dengan baik-baik. Tentunya sekarang kita akan membahas tentang matematika. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat materi sebelumnya ya. Karena matematika itu materi-materi sebelumnya dan selanjutnya itu akan saling berkaitan. Nah, kalau misalkan kalian lupa dengan materi yang sebelumnya, kalian boleh buka-buka lagi videonya. Jadi nanti ada pengulangan, sehingga lama-lama nanti kalian akan bisa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat materinya ya. Oke, nah kita belajar apa sekarang ya? Nah, sekarang kita belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi ini, kita kenalan dulu nih dengan simbol-simbol yang akan kita pakai. Yang pertama, nah ini namanya simbol kurang dari, ya. Ini namanya simbol kurang dari. Terus ada juga tadi contohnya apa? Contohnya 5 kurang dari 10 gitu ya. Nah, simbol yang kedua ini simbol lebih dari. Contoh 15 lebih dari 10. Contoh lain misalkan berapa? 100 lebih dari 50 gitu ya. Nah, kalau yang tadi misalkan 20 kurang dari 30 gitu ya, pakai simbolnya ini. Jangan lupa nanti awas jangan kebalik memakainya. Nah, yang ketiga ya tentu kita sama-sama tahu lah, kalian udah sering pakai ini ya, sama dengan. Oke, kita lanjutkan yang pertama ya Pak. Nah, yang utama kita coba sebagai gambaran kita membandingkan pecahannya dengan gambar dulu. Nah, sambil mengingat-ingat materi sebelumnya. Nah, lihat ini berapa pecahannya? Iya, 1/4 yang merah itu ya. Yang kedua, yang kuning berapa? 1/2. Nah, kalau kita bandingkan coba dari gambar itu yang merah dan kuning itu lebih besar yang mana? Iya, yang kuning ya. Nah, artinya berarti 1/4 itu ya kurang dari 1/2, betul nggak? Maka kita bisa tuliskan 1/4 kurang dari 1/2. Nah, seperti itu gambarannya ya, membandingkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, penyebutnya sama. Lihat. Nah, itu ada 1/4 dan 3/4. Nah, kemudian ada 5/7 dan 3/7. Kita lihat nih penyebutnya, lihat. Penyebutnya sama kan? Yang pertama 4, yang kedua 7. Itu penyebutnya sama. Ayo, sekarang kita bahas. Lihat, 1/4 dengan 3/4. Penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bisa bandingkan 1 dan 3. Kita lihat, 1 dan 3 itu simbolnya yang mana ya? Iya, betul gitu ya. Jadi 1 itu emang lebih kurang dari 3 kan? Nah, maka kalau kita dibaca lengkapnya, 1/4 itu kurang dari 3/4 gitu ya. Jadi 1/4 itu lebih nilainya lebih kecil daripada 3/4 gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penyebutnya juga sudah sama, 7. Kita bisa langsung bandingkan pembilangnya.
tentu saja 5 lebih dari 3 kan, maka simbol yang dipakai adalah ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita baca semuanya, 5/7 lebih dari 3/7 gitu ya. Oke. Ya, paham ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung bandingkan pembilangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kemudian kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Penyebut yang tidak sama. Kalau tadi penyebutnya sama ya, pasti akan beda. Nah, sekarang katanya disuruh membandingkan pecahan 1/4 dan 1/2. Nah, lihat penyebutnya tidak sama. Yang pertama itu 4, yang kedua adalah 2. Nah, harus gimana coba? Ya, untuk menyelesaikan soal ini, maka pembilangnya harus kita samakan. Maka penyebutnya harus kita samakan dulu. Nah, penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan. Oke, yang pertama 1/4. Nah, lihat 1/2 dengan 1/4 dan 1/2 itu kita bisa samakan dengan 4 misalkan, makanya 1/4 itu tetap kita tidak rubah. Nah, yang kita rubah adalah 1/2-nya. Kita rubah menjadi 2/4 gitu ya. Kita rubah jadi 2/4. Nah, ini kan materi sebelumnya ya, materi senilai. Nah, nanti coba-coba lagi. Nah, lihat 2 ini kan kita harus samakan dengan 4 ya. Harus samakan dengan 4 agar penyebutnya sama. Maka dia dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2 juga. Makanya di sini hasilnya 2. Maka 2/4. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Jadi kalau ini penyebutnya sudah sama seperti yang tadi materi sebelumnya. Langsung kita bisa bandingkan pembilang. Itu 1/4 kurang dari 2/4. Maka 1/4 kurang dari 1/2. Gitu. Ya, kalau masih bingung nanti boleh bertanya ke Bapak lewat WA. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bandingkan pecahan 2/3 dan 3/4. Lihat penyebutnya juga masih tidak sama, maka penyelesaiannya adalah penyebutnya harus disamakan. Nah, lihat 3 dan 4. Penyebutnya 3 dan 4. Nah, kalau misalkan kita bisa samakan menjadi 12. Kenapa 12? Karena 3 dengan 4 itu ada pengalinya ke 12. Nah, 3-nya itu dikali 4, 4-nya dikali 3. Gitu. Kalian boleh dengan mengalihkan dengan berapapun, nanti penyebutnya sama. Nah, kita sekarang pusat penyebutnya samakan menjadi 12. Kita bahas satu-satu. Lihat, 2/3. Kita ingat 3-nya harus dirubah menjadi 12. Nah, maka menjadi 12 itu di bagaimana kan? Nah, dikali 4. Nah, ingat materi pecahan senilai, kalau salah satunya itu kita kalikan, maka yang lainnya pun dikalikan juga. Nah, ini kalau misalkan penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya pun harus dikali 4 juga, harus sama gitu ya. Jadi menghasilkan 8/12. Ini yang pertama. Nah, lanjut yang 3/4. Ingat juga 4-nya kita harus ubah jadi 12 agar penyebutnya sama. 4 menjadi 12 itu kita kalikan berapa? Kalikan 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan
3 juga. Nah, kita berarti menghasilkan apa? 9/12 gitu ya. Nah, jadi menghasilkan 8/12 dan 9/12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama tuh. Maka kalau setelah penyebutnya sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya 8 dan 9. Maka simbol yang cocok untuk ini adalah 8 itu kurang dari 9 gitu ya. Nah, dibaca 8/12 kurang dari 9/12. Maka 2/3 itu kurang dari 3/4 gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau misalnya tidak paham nanti silakan tanyakan langsung ke Bapak. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Mengurutkan pecahan ya, sekarang mengurutkan. Kalau mengurutkan kan, nah, kayak misalkan 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya mengurutkan. Nah, di sini soalnya mengurutkan pecahan dari nilai yang terkecil. Nah, lihat kita penyelesaiannya. Itu penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurutkan bilangannya. Nah, katanya harus dari yang terkecil. Jadi kalau misalkan dari di sini kan ada 7/12, 5/12, 11/12. Kita tinggal lihat pembilangnya. Ada 7, ada 5, ada 11. Ayo kita urutkan. Yang pertama tentu saja yang terkecil adalah 5. Berarti urutan yang pertama adalah 5/12, kemudian 7/12, lalu terakhir 11/12 gitu ya. Maka ini penyelesaiannya. Maka urutan pecahan 7/12, 5/12 dan 11/12 dari nilai yang terkecil adalah 5/12, 7/12, 11/12. Mudah ya kalau udah sama penyebutnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengurutkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, soalnya ini. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari nilai yang terbesar. Jadi kita diminta menentukan pecahan itu dari yang terbesar. Nah, lihat penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Nah, kita bisa lihat ada 2, ada 8, ada 4. Penyebutnya, lihat penyebutnya sudah ketemu 2, 8, dan 4. Nah, kita bisa samakan kemana? Ke Nah, penyebut, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita bisa samakan ke 8 ya, karena 2 bisa dikali 4, 4 bisa dikali 2, 8 juga bisa dikali 1, tetap ya, dikali 8 ya. Yang penting penyebutnya harus sama. Nah, yang pertama lihat 1/2, 2-nya kan kita harus samakan dengan 8 ya. Agar penyebutnya sama, maka dia dikali 4, maka satunya pun dikali 4. Jadilah 4/8. Dan sambil mengingat-ingat materi sebelumnya ya, tentang pecahan senilai. Kemudian 5/8 tetap. Nah, 3/4. Nah, 4-nya itu kan kita harus rubah dari 8. Nah, dia dikalikan 2, maka pembilangnya pun dikalikan dengan 2, maka jadilah 6/8. Nah, sudah jadi nih penyebutnya sama, ada 6/8, ada tadi kan ada 4/8 ya, 5/8, 6/8, kita tinggal urutkan mana yang dari yang terbesar kan ya, disuruhnya dari yang terbesar. Maka yang terbesar tadi adalah ini 6/8. Kita tinggal lihat pembilangnya ya. 6, terus 5 tentu saja ya, terakhir 4/8. Nah, simbolnya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal urutkan, karena kita sudah tahu mana yang terbesar,
Mana yang paling kecil kita tinggal urutkan. Maka urutan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 tadi nilai. Oh, dari nilai terkecil ya ini. Kita lihat dari nilai terbesar, itu salah ketik ya. Jadi 3/4, 5/8, dan 1/2. Itu mengurutkan yang penyebut tadi. Oke. Oke, sudah selesai. Selamat belajar. Nanti kalau misalkan ada yang lupa-lupa atau kurang paham bisa tanyakan lewat WA ya. Nah, nanti videonya juga Bapak kirimkan ke grup. Silakan nanti kalian bisa nonton ulang. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.